Kamu tidak punya rasa itu. Satu kalimat tamparan ini sedari awal sudah ditujukan kepadaku. Membuatku ingin berteriak tentang tanggung jawab seutuhnya. Tanggung jawab bagi seorang ibu sambung dengan 2 anak bawaan dari pasangan yang kunikahi. Assalamualaikum, matur suksma sudah mengklik channel Limunara. Apa kabar semua? Semoga sejahtera selalu untuk kita. Amin, astengkara. Hari ini Limunara akan membacakan sebuah cerpen kembali dari seorang cerpenis yang bernama Sarah Latu Konsina. Tetap dalam antologi cerpen Juwita yang terukir, bunga ibu yang mekar di padang gersang jiwa. Publishernya Alineaku. Let's go, kita mulai yuk. Ibu sambung, tanggung jawab tiada akhir. Karya Sarah Latu Konsina. Setiap manusia memiliki takdir yang tak sama. Takdir yang harus dijalani dengan ikhlas. Kita tidak bisa memilih menjadi apa yang didapatkan orang lain dalam hidup. Terlebih dalam hal jodoh. Jodoh mutlak adalah hak prerogatif dari Tuhan yang tak terbantahkan. Kita tidak bisa memilih dengan siapa kita berjodoh dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Betapapun lamanya pasangannya menjalani hubungan sebelum nikah, jika belum berjodoh maka tidak mungkin disatukan dalam ikatan suci pernikahan. Bahkan pasangan yang telah menikah pun bisa jadi tak lagi berjodoh karena perceraian. Berjodoh dengan laki-laki yang telah bercerai atau duda yang mempunyai anak termasuk salah satu takdir yang tidak bisa terelakkan dalam hidup. Betapapun banyak doa dalam tangan yang menengadah ke langit, bahkan sampai sajadah basah pun, ketika sudah ditakdirkan untuk berjodoh dengan duda, maka tak bisa dipungkiri itulah takdir yang harus dijalani. Menjadi ibu sambung bagi anak laki-laki bawaan dari suami merupakan takdir yang harus kujalani. Hal ini tantangan tersendiri bagiku yang baru pertama kali menikah. Ilmu parenting belum sempat kubaca dan kupelajari, tetapi harus menghadapi takdir menjadi ibu sambung dengan tanggung jawab yang amat besar. Kamu tidak punya rasa itu. Satu kalimat tamparan ini sedari awal sudah ditujukan kepadaku. Aku bertanya, apa sebenarnya maksud dengan rasa itu? Ketiadaan jawaban yang pasti tentang rasa itu membuatku ingin berteriak tentang tanggung jawab seutuhnya. Tanggung jawab bagi seorang ibu sambung dengan 2 anak bawaan dari pasangan yang kunikahi. Butuh waktu lama dalam mendapatkan jodoh atau menikah di usia yang dibilang tidak muda lagi. Memang bukan menjadi keinginan setiap wanita khususnya di Indonesia. Aku adalah salah satu yang ditakdirkan mendapatkan jodoh di usia hampir mendekati 40 tahun. Paradigma yang beredar luas di masyarakat kita bahwa menikah di usia di atas 35 tahun kemungkinan besar akan mendapatkan laki-laki yang sudah tidak berjaka, duda yang mempunyai anak ataupun tidak. Mendapatkan jodoh di usia ke 37 tahun dengan seorang duda beranak 2. Bagi saya ini adalah takdir yang harus dijalani dengan ikhlas. Tentu saja dengan komitmen antara suami dan istri, kemudian menjadi ibu sambung yang menyambung rasa untuk anak sambung. Tidak mudah memang menyambung rasa untuk anak yang bukan lahir dari rahim kita sendiri.
perlu waktu untuk memahami dan mengenali karakteristik anak yang disambung, terlebih anak laki-laki. Anak laki-laki ternyata tidak ingin terlihat lemah dan salah di mata orang lain. Hal ini berlaku untuk kedua orang tua juga ya. Terlebih untuk saya yang setiap harinya menemani dari bangun tidur hingga tidur lagi. Memandikan, menyiapkan sarapan, mengantar ke sekolah, menemani belajar, dan lain-lain. Yang sulit biasanya dilakukan oleh orang tua laki-laki. Karena hampir 1 kali 24 jam waktu yang kuhabiskan bersama anak-anak sambung, mereka pun nyaman dan tidak ingin menjauh. Namun, kenyamanan yang dirasakan tersebut malah membuka tabiat buruk sang anak atau sifat aslinya. Ya kan orang kayak gitu ya. Makin lama kenal makin tahu tabiat aslinya. Dan hal ini merupakan cobaan yang berat bagi saya sebagai ibu sambung yang biasa hidup mandiri dan tidak pernah manja. Tabiat yang baru diketahui harus dimengerti dan dipahami dengan baik agar dapat memberikan pemahaman kepada anak tentang kebaikan dan keburukan yang telah ia lakukan. Terlebih ini adalah anak laki-laki yang harus ditanamkan sejak dini perihal tanggung jawab. Memberikan contoh dan menasehati dengan pelan tentu sudah dilakukan. Hanya saja anak laki-laki belum bisa mendengar ketika harus dipanggil sekali saja. Mereka butuh lebih dari 3 kali, bahkan 4 kali dipanggil atau dipanggil setelah itu duduk dinasehati, baru mengerti, baru memahami. Bagiku itu tak mengapa, yang penting anakku selalu memahami dan mengerti apa yang menjadi kewajibannya. Menjadi ibu sambung memang akan selalu salah di mata orang lain. Memaksakan tentang rasa itu bagi ibu kandung dan ibu sambung tentu saja akan selalu menjadi perdebatan karena beda pendidikannya, beda latar belakang kita hidup di masa yang lalu kan, jadi mendidik anak juga beda, menyambung rasa pun tentu dengan cara yang berbeda. Jelas sekali menjadi perdebatan tiada akhir. Tetapi yang harus diingat adalah setiap ibu pasti melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Begitupun dengan ibu sambung. Yang terpenting adalah setiap ibu memahami apa yang harus dilakukan bagi anak-anaknya. Wah, terima kasih ya Mbak Sarah atas cerpennya yang diizinkan untuk dibacakan oleh Limunara. Memang tidak mudah untuk mendekatkan diri kepada anak-anak, ya kan? Nanti dibilang inilah, itulah ya. Memang serba salah. Kalau memang ini adalah kisah nyata, Anda sudah luar biasa menjadi ibu sambung. Kalaupun ini bukan kisah nyata, ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke? Bagi kalian yang ingin karya tulisnya dibacakan oleh Limunara, yuk kirimkan ke alamat email di bawah ini. Ya, kita berbagi pengalaman dan kita menjadikan hidup lebih hidup. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan juga jangan skip-skip iklannya ya. Terima kasih, matur suksma, wassalamualaikum.